Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari Sirumpa dengan NIM A501220007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asas-asas bimbingan dan konseling. Yuk kita bahas bersama-sama, apa sih itu asas? Apa sih itu asas? Asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, setelah kita tahu mengenai asas itu apa, selanjutnya kita akan membahas tentang asas bimbingan konseling. Asas bimbingan konseling itu ada 12 ya guys. Asas pertama, kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Contohnya, konseling memiliki masalah telah diperkosa. Rahasia ini harus dijaga oleh konselor dan tidak boleh sampai bocor. Asas kedua, kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan siswa. Konseling sakit hati karena dikirim oleh Waka Kesiswaan ke BK. Dalam hal ini konseling masih dalam keadaan terpaksa dan sebisa mungkin sebelum proses konseling ini harus sukarela dulu mau dikonseling, tidak boleh terpaksa. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar. Contoh asas keterbukaan, konseling yang punya masalah teraniaya harus jujur mengatakan bahwa dia teraniaya, tidak berbohong atau menutupi kejadian sebenarnya yang terjadi. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang. Contoh, misalnya konseling saat ini mengalami masalah kesulitan belajar, ya masalah konseling sekaranglah yang dibahas. Asas kemandirian, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan kegiatan, bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan kemandirian untuk diri sendiri. Contoh, konseling yang mengalami masalah broken home. Setelah proses konseling dapat mengatasi masalahnya sendiri, bisa mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan, dan dapat mengenal lingkungan. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Contoh asas kegiatan, konseling aktif menjawab pertanyaan dari konselor, melaksanakan konseling dengan aktif, dan konseling melaksanakan hasil konseling. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan, peserta didik atau klien, hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya, konseling yang mengalami masalah sering tidur saat pelajaran. Setelah proses konseling dapat berubah ke arah yang lebih baik atau tidak lagi tidur di dalam kelas. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Contohnya, memadukan lingkungan keluarga, pergaulan konseling dengan masalah konseling.
Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma baik norma agama, hukum, peraturan, dan lain-lain. Contoh, jika lingkungan konseling tidak melarang berboncengan dengan lawan jenis, maka pelayanan bimbingan konseling tidak boleh melarang hal itu. Alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Contoh, seseorang yang mengalami masalah kriminal diserahkan ke kepolisian, tidak dibina oleh konselor lagi. Asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan. Contoh, konselor di mata pihak sekolah adalah contoh teladan yang baik yang bisa ditiru oleh siswa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan boleh menjadi nilai tambah buat tugas saya. Sekian dari saya, terima kasih.